Tuhan, mari sama-sama kita akan buka di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayat 1 sampai 3, kemudian ayat yang ke-12 ayat 1 sampai 3, lalu kemudian ayat yang ke-12 menabur dan menuai untuk menang di tahun 2023. Dipersilakan untuk dibacakan, Bu. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap menghadapi tahun baru, kita menghadapi kurang lebih 365 hari, ya. Dan kita tidak tahu di hari-hari itu apa yang akan terjadi. Dan di hari-hari itu ada peristiwa apa yang kita alami, kita tidak pernah tahu. Karena hari depan bagi setiap orang itu adalah sebuah misteri, ya. Kita tidak pernah tahu hari depan itu seperti apa, karena itu sebuah misteri. Tetapi yang terpenting di sini adalah bukan hari depannya seperti apa. Yang terpenting adalah sikap kita sebagai orang percaya ketika menghadapi hari-hari yang akan kita hadapi itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan yang baru saja kita baca, ada satu hal yang menarik ketika terjadi kelaparan di tempatnya Ishak, ya, di Kanaan. Dan Ishak dikatakan di sana diperintahkan oleh Tuhan untuk diam di negeri yang Tuhan tunjukkan. Ishak tidak boleh pergi ke Mesir, tetapi negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan, dan negeri itu adalah negeri Gerar. Dan yang menarik, Gerar yang Tuhan perintahkan kepada Ishak untuk diami adalah Gerar yang lagi mengalami kekeringan. Gerar yang lagi mengalami tidak adanya hujan. Gerar yang lagi tanahnya tandus. Dengan kata lain, ketika pergi ke Gerar, itu cari mati kalau boleh saya bilang. Itu cari rugi, ya. Itu cari bangkrut secara manusiawi. Karena ketika Ishak di Gerar secara manusiawi, maka dia dengan situasi dan kondisi itu impossible, mustahil untuk bisa bertanam dengan baik, apalagi untuk menuai. Saya yakin benih yang ditabur secara manusiawi itu pasti akan menjadi benih yang mati dan tidak akan tumbuh, karena tidak ada air dan sebagainya yang diperlukan untuk pertumbuhan dari sebuah tanaman. Tetapi Tuhan perintahkan Ishak kepada situasi dan kondisi yang menurut Ishak itu tidak baik. Situasi dan kondisi yang tidak ada harapan menurut Ishak. Tetapi Tuhan yang adalah harapan yang memerintahkan Ishak ke sana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Bapak Ibu Saudara melempar sebuah bola, ya, ke atas sebuah tembok, maka saudara akan mendapati bahwa pantulan bola itu lebih kuat, lebih tinggi, lebih
baliknya itu lebih keras daripada ketika Bapak Ibu Saudara ketika melemparkan bola itu. Dan itu yang Tuhan izinkan terjadi ketika pintu-pintu itu tertutup, dan ketika kita berani untuk melawannya, berani untuk menghadapinya, sadarlah bahwa ada kekuatan yang luar biasa yang daripada Tuhan, yang akan memampukan kita membuat situasi yang sulit, situasi yang sukar itu menjadi situasi yang menguntungkan di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan mengatakan di situasi-situasi yang kering di Gerar, Ishak mulai menabur. Menabur di sini adalah sesuatu hal yang sengaja dilakukan oleh Ishak. Sesuatu yang dengan kesadaran dilakukan oleh Ishak, dan sesuatu yang dilakukan dengan iman oleh Ishak. Ya. Jadi artinya Ishak sadar bahwa menabur di Gerar itu adalah sebuah perintah Tuhan. Menabur di Gerar itu adalah sebuah pernyataan iman yang harus Ishak lakukan, dan Ishak menabur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menabur seperti halnya Ishak menabur di tanah yang kering, menabur di tanah yang tandus dengan iman, maka Ishak melihat bahwa benih yang ditabur itu oleh karena iman, benih itu tumbuh. Benih itu tumbuh bukan karena air, tetapi benih itu tumbuh oleh karena iman yang dimiliki oleh Ishak kepada Tuhan. Ketika Ishak beriman, Tuhan bekerja. Ketika Tuhan bekerja, mujizat itu nyata. Dan Ishak mulai menabur, dan dengan iman dia melihat benihnya itu mulai pecah dari kulit arinya, lalu kemudian mulai tumbuh menjadi sebuah pohon. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika tumbuh menjadi sebuah pohon, apakah Ishak berhenti beriman? Tidak, Ishak tetap beriman, dan itu yang membuat benih yang sudah tumbuh itu mulai mengeluarkan bulir-bulir gandumnya. Dan Ishak beriman bahwa bulir-bulir gandum itu tidak hanya tumbuh, tetapi juga masak dan siap untuk dipanen. Ishak melakukannya dengan iman. Hal yang perlu kita tabur dalam hidup ini, yang pertama, ketika kita mau memenangkan tahun 2023 itu adalah iman. Ya, iman itu adalah sebuah bukti yang sudah kita terima meskipun kita belum melihatnya dan belum menerimanya. Itu iman. Jadi ketika saudara beriman bahwa kondisi ekonomi saudara, kondisi usaha saudara baik, meskipun saudara tidak melihat bahwa itu baik hari itu, kenyataannya tidak baik, tetapi kebenarannya ketika saudara beriman bahwa usaha saudara itu baik, maka Tuhan akan bekerja membuat yang awal kenyataannya tidak baik menjadi baik. Yang awal kenyataannya tidak diberkati, kebenarannya Tuhan memberkati. Nah, itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saya sangat mengajak, mendorong saudara, ketika kita melihat 2023, jangan melihat dari apa yang kita dengar, tetapi kita melihat dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika saudara melihat tahun 2023 dengan apa yang saudara dengar, saudara akan lemah. Ya, maaf, yang dikatakan selalu pesimis, yang dikatakan itu selalu menakutkan, yang dikatakan itu selalu membingungkan oleh dunia. Tetapi ketika saudara beriman kepada Tuhan, ya, saudara sedang menghidupkan kuasa Allah untuk bekerja dalam hidup saudara. Roma 8:28 yang seringkali saya kutip, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Nah, ini yang harus kita pegang baik-baik di dalam kehidupan kita.
Ya, jadi hal yang pertama, teruslah beriman meskipun keadaannya tidak baik. Karena ketika kita beriman, yang dilihat oleh mata yang tidak baik, ketika kita beriman, kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja mengubah yang tidak baik menjadi baik yang tidak dilihat oleh mata. Itu adalah iman kita. Ishak ketika digerar, ketika dia beriman, yang ada dalam pikiran Ishak, yang ada dalam hatinya Ishak, Tuhan sedang bekerja membuat benih yang Ishak tabur itu menjadi benih yang hidup, bukan benih yang mati. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jangan mengeluh dalam hidup ini. Kita punya Tuhan yang hidup. Ini saatnya kita membuktikan kepada dunia bahwa Tuhan ada di pihak kita. Ini saatnya kita buktikan bagi dunia bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ini saatnya kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita mempunyai Allah yang hidup. Ketika Ishak menuai 100 kali lipat, orang-orang Gerar katakan, Pak Ishak, kamu sekarang menjadi lebih kaya dari kami. Satu musim kering di Gerar dimenangkan oleh Ishak, membuat Ishak menjadi lebih kaya dari semua orang yang ada di Gerar. Orang Gerar mengakui, kami tahu bahwa ada Allah yang beserta bersamamu. Kami tahu bahwa ada Allah yang bekerja bersama-sama denganmu, yang membuat kamu menuai 100 kali lipat. Tidak ada ladang, tidak ada sawah yang hari itu yang dimiliki oleh orang Gerar yang menuai, karena mereka tidak menanam. Mengapa mereka tidak menanam? Mengapa mereka tidak menabur? Karena mereka tahu bahwa ketika menabur itu tidak akan hidup. Itu manusiawi sekali. Tapi Ishak ketika menabur, dia tidak menabur dengan sembarang, dia tidak menabur dengan kekuatannya sendiri, tetapi yang Ishak pegang adalah, aku akan memberkati engkau. Tuhan akan memberkati Ishak, Allah akan memberkati Ishak. Itu yang Ishak pegang, sehingga Ishak berani menabur di tanah yang kering. Orang percaya itu adalah orang yang full pengharapan. Orang percaya itu adalah orang yang full punya kekuatan, punya kuasa untuk mengubah yang tidak baik menjadi baik, untuk mengubah yang tandus menjadi subur, untuk mengubah yang mustahil menjadi tidak mustahil. Mengapa? Karena Allah ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jangan padamkan iman saudara kepada Tuhan Yesus di dalam hidup ini. Terus kobarkan iman itu, terus pelihara iman itu dalam segala hal, dalam segala perkara. Selalu berkatakan, Allah turut bekerja bersama-sama denganku, Allah ada bersama-sama denganku, Allah bekerja untukku, dan mujizat pasti terjadi. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan ini bukan dari kekuatan saya sendiri, tapi kami mengalami bagaimana Allah itu turut bekerja di dalam kehidupan ini, bagaimana Allah menolong di dalam kehidupan ini, bagaimana Allah ada bersama-sama di dalam kehidupan ini. Semuanya akan menjadi baik. Pelihara imanmu baik-baik kepada Tuhan Yesus. Iman tidak mengenal situasi dan kondisi. Tuhan izinkan firman Tuhan mengenai Ishak di Gerar ditulis supaya kita belajar bahwa di dalam keadaan yang sulit, di dalam keadaan yang sukar, di dalam keadaan yang tandus, Tuhan tetap Tuhan. Tuhan tetap Tuhan yang sanggup memberkati kita. Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menolong kita. Nggak peduli situasi dan kondisinya seperti apa. Ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kita, kita pasti mampu melewatinya. Ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kita, selalu ada pertolongan. Ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kita, mujizatnya menyertai kita. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama tadi iman, lalu kemudian yang kedua yang harus ada di dalam kehidupan kita untuk kita bisa masuk di dalam kemenangan di tahun 2023 ini adalah doa. Ya, doa. Orang mungkin Kristen mengatakan
Kami paham apa itu doa. Tetapi sudahkah saudara menikmati ada kuasa di dalam doa itu? Ya. Artinya kalau saudara berdoa, saudara tidak ada kuasa di dalam doa itu, artinya ada yang salah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengajar berdoa yang benar itu adalah berdoa di dalam roh dan kebenaran. Ya. Doa yang berkuasa adalah doa yang ada di dalam roh dan kebenaran. Roh di sini adalah sanubari hati kita yang paling dalam, ya. Hati nurani kita yang paling dalam dan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ini dua hal seperti mata uang yang memiliki dua sisi. Doa yang berhasil yang pertama adalah doa orang benar. Firman Tuhan katakan Yakobus itu mempunyai kuasa yang besar. Ya, doa orang yang benar itu mempunyai kuasa yang besar. Dan doa di dalam roh adalah doa dengan hati sanubari yang paling dalam. Doanya tidak seperti doanya Farisi. Ya, doa hurufiah, doa bagus secara hurufiah, tetapi tidak punya kuasa apa-apa. Mengapa? Tuhan gak berkenan sama doanya orang Farisi. Ketika orang Farisi dan pemungut cukai berdoa, Tuhan katakan doanya pemungut cukai ini yang Tuhan berkenan. Mengapa? Karena pemungut cukai ini berdoa dengan hati nuraninya yang paling dalam. Saudara, sentuhan kasih yang paling mendalam itu adalah sentuhan di dalam hati. Ketika saya mengatakan kepada istri saya, aku mengasihimu, aku mencintaimu, hati istri saya akan menyambut, aku juga mengasihimu. Ya, ketika kita berdoa dengan hati nurani kita yang paling dalam, kita sedang menyentuh hatinya Tuhan. Tuhan, aku mengasihimu, dan Tuhan menjawab, aku juga mengasihimu dengan hati nurani yang paling dalam. Ada banyak orang Kristen, dia berdoa berjam-jam mungkin, ya, dan dia berdoa menjadi sebuah kebiasaan. Hati-hati, doa bukan sebuah kebiasaan, tetapi doa itu adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Doa itu adalah berbicara dengan Tuhan, berbicara dengan hati, berkata-kata dengan mulut, tetapi berbicara dengan hati yang paling dalam. Itu adalah doa. Saudara, kalau hanya doa sebagai sebuah kebiasaan, saudara nggak dapat apa-apa. Ya, kadang saya itu paling males, maaf. Ada melihat ada orang berdoanya itu bagus, tetapi nggak nyentuh dalam hati. Ya, doanya indah tapi nggak menyentuh dalam hati. Tetapi ada doa yang sederhana, doa yang mungkin menurut orang kata-katanya nggak teologis, kata-katanya nggak bagus, tetapi ketika dia berdoa itu nyentuh dalam hati. Artinya ibu ini sedang berdoa dengan rohnya kepada Tuhan. Saudara bisa lihat ketika setiap kali ada orang berdoa, saudara bisa merasa doa ini adalah doa dengan hati atau doa dengan akal budi. Memang doa itu di waktu-waktu tertentu adalah harus dengan akal budi, artinya permohonannya itu jelas, tujuannya itu jelas, tetapi nggak boleh dilupakan doa itu juga harus dengan roh. Doa itu juga harus dengan jiwa, dengan hati yang paling dalam untuk menyentuh hadirat Tuhan. Dalam firman Tuhan, doa itu ketika kita menabur doa, saudara sedang mempersiapkan tuaian kekuatan yang luar biasa. Ya, jadi ketika kita menabur doa, maka kita akan menuai kekuatan. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk menghadapi masalah, kekuatan untuk menghadapi persoalan, kekuatan untuk menghadapi pergumulan hidup ini. Itu semuanya bisa saudara menangkan ketika saudara berdoa. Ingat Esther, ya. Jadi Ratu Esther itu pada zamannya Ahasveros, dia mempunyai paman namanya Mordekai. Dan Mordekai ini dia biasa meskipun
dia mempunyai keluarga seorang permaisuri, tetapi dia rupanya stylenya style low profile, ya. Jadi stylenya style orang sederhana dan dia berada di pintu gerbang. Dan sampai suatu saat tanpa diketahui oleh Haman, Mordekai mendengar niat jahat daripada Haman yang ingin membunuh semua orang-orang Yahudi yang ada pada waktu itu. Saudara, akhirnya Mordekai di satu kesempatan dia datang kepada Ester, dia ngomong, ini ada permufakatan jahat. Kalau orang Yahudi itu dibunuh di benteng Susan, itu termasuk kamu. Saudara, apa yang dilakukan oleh Ester? Ester bilang, tolong paman, maklukmatkan, perintahkan kepada seluruh umat untuk mereka berdoa dan berpuasa, dan aku akan menghadap kepada raja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah doa puasanya Ester itu cukup 3 hari? Enggak. Sebelum waktu itu, saya yakin Ester sebagai seorang Yahudi yang taat, dia pasti mempunyai waktu-waktu tertentu ketika dia berdoa. Hanya saja ketika peristiwa pembunuhan itu akan terjadi, lebih fokus dan lebih oleh penulis dituliskan peristiwa yang akan terjadi itu seperti apa. Tapi saya yakin itu adalah buah daripada doa Mordekai, doa seluruh bangsa Israel pada waktu itu sebelumnya, karena mereka adalah umat yang beribadah, sehingga pada akhirnya ketika menghadapi situasi dan kondisi seperti itu, Ester tidak gentar tetapi dia tenang. Mordekai dia tidak gentar tetapi dia tenang. Dalam tinggal diam dan tenang dan berdoa terletak kekuatan. Kemudian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat Daniel. Firman Tuhan menulis bahwa Daniel itu selalu berdoa 1 hari 3 kali dan menghadap ke Yerusalem sebagai kiblat doanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena dia berdoa, itu ternyata menjadi alat untuk menjatuhkan di dalam kehidupan Daniel. Apakah Daniel peduli? Apakah Daniel takut? Tidak. Karena bagi Daniel ketika dia berdoa, dia sedang menabur kekuatan. Bagi Daniel ketika dia berdoa, dia sedang menabur kekuatan yang nantinya kekuatan itu akan dia alami ketika dia difitnah dan dimasukkan di dalam gua singa. Ketika dalam gua singa, firman Tuhan katakan singa itu sama sekali tidak menyentuh untuk memakan dalam kehidupan Daniel. Itu yang terjadi. Ketika saudara berdoa, saudara sedang mengubah sesuatu. Ketika saudara berdoa, saudara sedang melakukan sesuatu yang jauh daripada kekuatan saudara. Saudara berdoa untuk istri, saudara berdoa untuk anak, saudara berdoa untuk pekerjaan, tanpa dilihat oleh orang lain, saudara sedang memberkati mereka lewat doa saudara. Ya, jadi hal yang kedua untuk kita bisa menang menghadapi tahun 2023, teruslah berdoa dan tetaplah berdoa. Karena ketika saudara menabur doa, maka saudara akan menuai kekuatan, dan kekuatan itu yang akan memberikan kemenangan di dalam hidup kita. Teruslah beriman, teruslah berdoa, dan kita akan menghadapi tahun 2023 ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita yakin akhir tahun 2023 kita akan melihat kemenangan yang Tuhan berikan luar biasa. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.